Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Asmir Sugianto. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2023 dari Prodi IPA Universitas Jember. Kali ini saya akan memaparkan kampanye praktik baik tentang penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 7. Scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding merupakan pembelajaran bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran, lalu mengurangi bantuan secara bertahap dan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah peserta didik dapat melakukannya. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara level tingkat perkembangan aktual yang tampak dari kemampuan menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan masalah secara mandiri dan level perkembangan potensial yang tampak dari kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas atau pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa. Scaffolding seringkali digunakan untuk membantu peserta didik mencapai batas dari ZPD mereka. Pemberian intervensi atau bantuan oleh guru diberikan pada saat peserta didik sudah merasa sangat kesulitan, yaitu ketika peserta didik benar-benar berada di ujung kemampuan aktualnya. Dengan pemberian bantuan oleh guru, maka peserta didik dapat menuju kemampuan potensialnya. Apabila peserta didik telah sampai pada tingkat yang lebih sulit lagi, maka bantuan pun dapat kembali diberikan. Hal ini bertujuan supaya siswa tidak merasa terganggu ataupun merasa diabaikan. Tahapan CPD terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh peserta didik dengan bantuan. Pada tahap ini, guru perlu untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam penugasan agar peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Yang kedua, tugas yang dapat diselesaikan oleh peserta didik dengan bantuan. Dalam situasi ini, seorang guru dapat menggunakan berbagai teknik untuk membantu peserta didik supaya lebih memahami materi yang kita ajarkan dan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bantuan yang diberikan dapat melalui guru atau teman sejawat yang lebih mampu atau yang lebih paham terhadap materi tersebut. Yang ketiga, tugas yang dapat diselesaikan oleh peserta didik tanpa adanya bantuan. Pada fase ini, peserta didik mampu menyelesaikan tugas secara mandiri dan telah menguasai konsep atau tugas tersebut, sehingga guru dapat meningkatkan tingkat kesulitan tugas untuk menentukan ZPD peserta didik. Teknik scaffolding terdapat 4 teknik. Yang pertama, konseptual scaffolding, yaitu membantu peserta didik dalam menganalisis permasalahan kompleks yang akan dipecahkan. Dapat berupa project specification, resource and types, feedback on draft solution. Yang kedua, strategic scaffolding adalah membantu menentukan strategi untuk menyelesaikan tugas dan pemecahan masalah. Dapat dilakukan dengan cara feedback on project plan, feedback on progress report, dan resource state. Yang ketiga, metacognitive scaffolding merupakan bantuan berupa langkah berpikir dan tahap-tahap kognitif yang dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dapat dilakukan dengan cara project plan dan progress report. Yang keempat, prosedur scaffolding, yaitu teknik bantuan yang memanfaatkan berbagai sumber dan media untuk memecahkan suatu masalah. Media pembelajaran dan prosedural pengajaran dapat digunakan dalam memberikan kerangka belajar. Metode scaffolding. Dalam metode ini terdapat 4 metode.
Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan pemberian dorongan. Jadi, guru dapat memberikan dorongan kepada peserta didik agar dapat menyelesaikan soal-soal yang telah diberikan oleh guru, dan supaya peserta didik itu menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Yang kedua yaitu modeling atau contoh, di mana guru memberikan modeling atau contoh terlebih dahulu agar peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan sesuai dengan contohnya. Yang ketiga, reminders adalah mengingatkan kembali mengenai apa yang sudah peserta didik pelajari, sehingga peserta didik dapat menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Yang keempat, checking, yaitu memastikan semua peserta didik dapat menjawab soal-soal yang diberikan secara mandiri, sesuai dengan scaffolding yang telah diberikan oleh guru, dengan tahapan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Tingkatan scaffolding terdapat 3 tingkatan sebagai strategi pengajaran yang efektif. Tingkatan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, environmental provision, di mana pada tingkatan ini dilakukan pengaturan lingkungan belajar yang dilakukan tanpa adanya campur tangan ataupun intervensi dari guru. Jadi, peserta didik dibiarkan untuk mengerjakan tugas secara mandiri sesuai dengan pengetahuan mereka sendiri tanpa diberikan bantuan. Yang kedua, explaining, reviewing, dan restructuring. Pada tingkatan ini terjadi interaksi langsung antara peserta didik dengan guru, seperti memberikan penjelasan, meninjau kembali oleh guru kepada peserta didik, dan juga memberikan penguatan pemahaman kepada peserta didik. Contohnya, ketika guru memberikan penjelasan dan juga memberikan waktu kepada peserta didik untuk mengerjakan LKPD berdasarkan apa yang mereka ketahui. Setelah itu dibahas secara bersama. Dan yang ketiga, developing conceptual thinking. Pada tingkatan ini dilakukan dengan pengembangan pemikiran konseptual yang sudah diketahui oleh peserta didik. Jadi, guru tinggal menjembatani apa yang telah dikuasai oleh peserta didik, sehingga peserta didik aktif berdiskusi di dalam ruang kelas. Nggak tahu Pak, ditaruh di mana Pak? Balik jam 10 berarti udah jam
Hasil dari penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Peserta didik yang awalnya pasif dalam berdiskusi dan juga dalam menyampaikan pendapatnya, serta yang kurang paham dalam memahami materi, sekarang dengan penerapan scaffolding sudah dapat mengutarakan pendapatnya sendiri, walaupun masih terbilang lambat, namun sudah terdapat progres. Dengan adanya diskusi kelompok, peserta didik dapat mengungkapkan kesulitan materi yang sedang dipelajari, dan temannya yang lebih paham terkait materi yang sudah diajarkan dapat membantu menjelaskan, sehingga semua kelompok di dalam kelas dapat menyelesaikan LKPD dengan tepat waktu. Selain itu, peserta didik dapat mempresentasikan hasil LKPD di depan kelas dengan sangat percaya diri. Dengan adanya diskusi kelompok pula juga dapat meminimalisir kesenjangan tingkat kemampuan peserta didik. Dan dengan diberikan tugas perancangan dan pembuatan proyek, peserta didik juga dapat mengembangkan kreativitasnya. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan, serta dapat menumbuhkan ketertarikan dan juga minat peserta didik untuk aktif dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Itu tadi merupakan pemaparan terkait kampanye praktik baik dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 7 di SMP 1 Jember. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Salam untuk guru profesional. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.